Suratul Baqarah ayat 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu, mongko lamun ora agawe sapa sira kabeh, ora agawe napa maing barang amartum bihi, niku tegene tafsir Jalalenipun, boten nglampahi barang-barang, tidak melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah, yakni tidak mau membatalkan akad atau transaksi yang fihi riba, yang mengandung riba setelah turunnya larangan riba. Kalau tidak mau ya fa'danu, mongko padha meruhna sapa sira kabeh biharbin kelawan den perangi minallahi saking Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Maka kabarkan kepada mereka yang tidak mau berhenti berbuat riba, atau kalau sudah terlanjur belum dieksekusi, belum dilaksanakan, dia tidak mau merujuk atau menggagalkan. Maka kabarkanlah kepada mereka-mereka tentang adanya balasan dari Allah. Balasan ini adalah bencana kerusakan di bumi. Lakum fihi tahdidun syadidun lahum. Jadi ini adalah ancaman Allah, peringatan dari Allah. Lawa intu betum lan lamun jabel sapa sira kabeh, tubtum niku ai raja'tum anhu. Artinya riba yang telah disepakati sebelum turunnya ayat kemudian dirujuk itu dibatalkan. Maka falakum mongko iku kedue sira kabeh ru'usu amwalikum ai usulu amwalikum. Utawi pira-pira pokoke pira-pira bondo sira kabeh. Yang diterima adalah sesuai dengan haknya, tidak ada ziyadahnya. Jadi kalau asalnya dia bertransaksi memberi pinjaman ke orang lain 10 juta, disepakati bunganya 200.000 Bapak, maka yang dia terima ya cukup 10 juta. Ziyadahnya 200.000 tidak jadi diambil. Itu maksud dari wa intu betum ay raja'tum. La tadlimuna, mongko ora gawe nganiaya sapa sira kabeh bisiadah itu. Walatut lamuna lan ora den aniaya sapa sira kabeh. Maka perbuatan seperti ini artinya dia tidak berbuat dolim ke orang lain. Dolimnya nopo? Mengambil, meminta ziyadah, meminta bunga. Walatut lamun lan ora den aniaya sapa sira kabeh. Dan kalian juga tidak rugi, karena memang yang dipinjamkan ya hanya 10 juta, kembali 10 juta. Betul-betul rugi nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah menurunkan satu perintah, isinya adalah tentang larangan orang untuk melaksanakan akad yang mengandung riba,
melanjutkan akad yang mengandung riba setelah Allah melarang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lah, kemarin sudah kita sampaikan asbabun nuzul saking ayat ini, yakni berkaitan dengan cerita Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abbas yang memang pada masa sebelum Islam riba ini sangat-sangat menjadi kebiasaan kafir jahiliyah. Jadi kalau meminjam itu ada perjanjian bayar lebih, menghutang maksudnya. Kemudian kalau jual beli itu juga sering menjual tenggang waktu. Menjual tenggang waktu itu kalau saya undur sekian, yang asalnya harga barang ini adalah 1 juta, kemudian kalau diundur 1 bulan, maka 1 bulan ini saya jual 100.000. Kalau mundurnya 2 bulan, 200.000. Namanya menjual waktu. Lah menjual waktu ini nggak boleh, wong waktu kok dijual. Tidak boleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita praktek seperti ini ya masih ada, atau mungkin lebih banyak. Jadi utang piutang ada perjanjian membayar atau mengembalikan lebih. Ini namanya ribal kordi. Oke. Jadi riba yang berangkatnya dari pinjam meminjam. Karena riba itu ada 2 seperti yang kita sampaikan kemarin. Ada ribal kordi, riba yang timbul dari akad utang-utang. Ada riba yang timbulnya dari jual beli. Jual beli barang-barang ribawi yang meliputi mat-umat, ya, makanan. Yang kedua adalah nukut, yakni mata uang. Nah, di dalam ayat ini Allah memberi satu ancaman, bila larangan itu tidak diindahkan, maka bersiap-siaplah untuk menerima azab dari Allah. Yakni ya bencana, kerusakan. Makanya di satu daerah itu kalau ada bencana itu kan ada 2 sekalian. Bencana yang sifatnya adalah azab. Seperti bencana yang terjadi pada saat Nabi Nuh. Bencana pada masa Nabi Ibrahim. Allah menurunkan belalang miliaran. Ada yang mengatakan nyamuk miliaran yang menghanguskan, yang membinasakan kaum Nabi Ibrahim. Kemudian bencana tanah longsor, tanah ambles, yakni pada masa zamannya Nabi Lut. Itu adalah bencana yang sifatnya adalah azab. Lah ada bencana itu Bapak sekalian yang sifatnya bukan azab, tapi semata-mata adalah peringatan dan cobaan bagi suatu kaum. Jadi bukan azab, tapi cobaan bagi suatu kaum. Kadang juga pribadi, kadang massal, kadang pribadi. Ini kadang jadi 2, baik pribadi atau massal. Kadang musibah itu adalah azab, kadang cobaan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bencana dan kerusakan ini kalau timbulnya karena di suatu daerah itu sangat-sangat menjamur perbuatan-perbuatan riba, maka itu adalah azab dari Allah. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Jadi ya boleh jadi Bapak sekalian kalau ada satu daerah gempa, tsunami, ya boleh jadi diantaranya adalah karena menjamurnya transaksi-transaksi riba. Bisa jadi. Ya kadang karena menjamurnya perzinahan juga bisa. La wa in tubtum falakum ru'usu ambalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, kalau orang yang melakukan transaksi riba itu
itu dia mau merujuk, menganulir, membatalkan setelah turunnya wahyu larangan tentang riba, maka ya silahkan falakum ru'usu ambalikum, ya diambil pokok harta yang kita pinjamkan, tidak perlu minta siaga. Apabila kita menjual waktu, tidak jadi mengambil nilai dari penjualan waktu itu. Jadi menjual waktu. Nah, ini juga banyak seperti itu. Jadi misalkan jual sepeda motor ini umpama begitu ya. Kalau ini kamu bayar sekarang, maka harganya 10 juta. Tapi kalau kamu bayar bulan depan, maka 1 bulan ini nilainya adalah 100.000. Nanti kalau 2 bulan, maka tinggal mengalihkan menjadi 200.000. Jadi yang dijual waktu, bukan jual beli kredit, bukan. Kalau kredit itu ya memang ya seperti itu, harganya sekian, kamu cicil sekian. Jadi memang bukan waktu yang dijual, tapi memang pembayarannya secara kredit dan ditempokan. Jadi lain. Jadi tambahan dari harga kontan itu tinggal mukobalah dari apa. Kalau itu mukobalah dari bendanya, dari mabeknya, maka bukan riba. Tapi kalau itu adalah mukobalah nilai dari waktu, penjualan waktu, maka menjadi riba. Ini yang membedakan. Sama ya seperti akad-akad yang lain ya. Jadi akad-akad yang memang berpotensi tidak sah atau haram. Nah, jadi tinggal mengarahkan mana yang benar, mana yang salah. Jual beli kemarin sudah saya jelaskan, barang najis umpama kita punya rabuk kandang umpama, rabuk kandang ini kan najis. Kalau ini kita jual ya nggak boleh. Artinya uang ini adalah mukobalah dari pupuk kandangnya, ya haram, tidak sah ini, karena barang najis tidak boleh dijual belikan. Tapi kalau umpama ini 10 karung, ini bukan harganya apa, nilainya adalah umpama 1 juta, 1 juta itu bukan mukobalah dari pupuk kandang 10 karung, tapi 1 juta ini adalah mukobalah dari perpindahan hak, namanya nakluliyat. Ini boleh. Atau yang mudah, 1 juta itu adalah mukobalah dari usahanya pemilik pupuk kandang di dalam mengumpulkan, mewadahi di karung begitu. Jadi tinggal ini mukobalah dari apa. Nah ini ya, ini yang membedakan. Makanya podo-podo oleh duwe gitu. Tapi sing siji gak halal mergo salah le transaksi, sing siji halal mergo bener le transaksi. Nah, ini di dalam akad itu seperti itu. Maka la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, ada pertanyaan, sebelum ada ayat riba itu zaman jahiliyah itu sudah berjalan, atau orang sebelum tahu. Ini bagaimana hukumnya? Nah, hukum Allah itu, jadi di dalam Islam itu bisa halal, bisa haram. Ada ketentuan halal haram itu setelah turunnya wahyu. Sebelum turunnya wahyu namanya zaman fatroh. Zaman fatroh itu zaman tidak ada utusan. Lah Rasulullah ini diutus menjadi rasul, menjadi nabi dalam usia 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun ini kosong ini. Sampai kapan mundurnya? Sampai diangkatnya Mbah Nabi Isa. Karena Rasulullah itu utusan terakhir pasca diangkatnya Mbah Nabi Isa. Jangan wafatnya. Karena orang Islam nggak boleh ngomong Mbah Nabi Isa wafat. Wafatnya Isa Al-Masih itu kan orang Kristen, orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa itu mati di
disalib. Tapi keyakinan kita karena memang ada dalil yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak wafat tapi diangkat oleh Allah, maka bahasa kita jangan wafat, tapi sejak Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Karena peristiwa itu memang Nabi Isa diangkat oleh Allah saat dikejar-kejar oleh kaumnya, kemudian Nabi Isa diganti oleh sosok orang lain yang kemudian disalib. Jadi gambar Yesus yang disalib itu, keyakinan kita itu adalah bukan Nabi Isa. Itu wajib Bapak Ibu sekalian. Wajib meyakini seperti itu hukumnya, wajib. Jangan sampai menganggap yang disalib itu Nabi Isa. Murtad kita. Mbah Nabi Isa itu kelak di akhir zaman itu mau turun, dan itu akan dibuktikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Firman Allah tidak mungkin tidak hak. Apa tugas Nabi Isa kelak? Membunuh Dajjal. Jadi ini keyakinan kita. Nah, kembali ke masalah kita. Jadi la hukma fi zamanil fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman ketiadaan utusan. Dan itu tidak hanya antara diangkatnya Mbah Nabi Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya juga sama. Jadi antar Nabi ini wafat, kemudian kalau langsung ada ganti maka tidak sempat ada zaman fatrah. Tapi ada beberapa itu yang kosong. Maka zaman kosong, kekosongan Nabi ini adalah zaman fatrah. Lah zaman fatrah itu tidak ada hukumnya. Makanya dulu di dalam ayat-ayat tentang hukum minum khamr itu sebelumnya ya boleh. Sebelum turunnya ayat larangan tentang minum khamr. Jadi para sahabat itu yang kemudian menjadi sahabat hebat-hebat itu, yes, banyak yang minum khamr memang boleh. Artinya belum ada hukum. Boleh. Riba juga begitu. Jadi riba itu sebelum ada turun ayat ini tentang riba, yang halal boleh. Karena sebelum ada wahyu ini memang belum ada hukum. Jadi halal, haram dan seterusnya itu menjadi kukuh setelah turunnya ayat. Nah, makanya di dalam surat Al-Isra itu Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu dasar bahwa zaman fatrah itu tidak ada hukum. Yang kita yakini karena ada dalil sekarang haram itu tidak haram, gitu loh. Mulai minum khamr, riba, ya macam-macam, ya mencuri, ya zina, itu zaman fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini dawuhnya Allah. Jadi saya Allah itu tidak akan menyiksa, tidak akan menghukumi dosa satu perbuatan sampai saya Allah itu mengutus utusan. Jadi sebelum ada utusan itu tidak ada istilah haram. Nah, ini yang penting. Makanya ini untuk menyikapi peristiwa ini, asbabun nuzul ayat ini, wa dzaru ma baqiya minar riba itu kan paman Rasulillah itu Sayyidina Abbas dan menantu Rasulillah Sayyidina Utsman. Lah beliau-beliau ini nyun sewu ini melakukan transaksi riba. Melakukan transaksi riba. Lah jenengan suudon. Lho iki pamane Kanjeng Nabi, sahabate Kanjeng Nabi nglakoni riba. Ya memang boleh sebelum turun ayat. Lah setelah turun ayat oleh beliau berdua dianulir gitu. Digagalkan. Oh, ternyata seperti itu tidak boleh. Ini penting kita sampaikan. Sama seperti minum khamr. Minum khamr itu nggih tidak serta-merta Rasulullah menjadi utusan langsung ada napa jenenge larangan minum khamr, belum ada. Lah baru beberapa waktu kemudian turun ayat yang mengharamkan minum khamr. Ini
yang perlu kita sampaikan. Makanya ada yang bertanya juga, lu wong tuane Kanjeng Nabi, lu itu berarti kan yo kafir, besok mlebu neraka kabeh. Kan yo ora syahadat, ora Islam, ora iman. Jawabnya apa? Lu itu zaman fatrah. Zaman fatrah itu belum ada hukum. Makanya ya selamat. Leluhur-leluhur Rasulullah yang hidup pasca Nabi Isa diangkat. Tapi kalau pada zaman Nabi Isa, ya agamanya agama Islam, syariatnya Mbah Nabi Isa, begitu. Karena Islam itu zaman Nabi Adam, zaman agama Islam itu. Yang berbeda itu syariatnya, sekalian. Syariatnya yang berbeda. Jadi Nabi ini menyempurnakan syariat sebelumnya. Ada yang ditambahi, dikurangi, diganti, begitu. Itu tiap nabi seperti itu. Agamanya loh, nggak Islam. Semuanya adalah agama tauhid. Syariatnya saja yang berbeda. Nah, ini perlu disampaikan itu.